wabah COVID ini. Yang pertama, pemerintah Indonesia meluncurkan program PEN ya, Pemulihan Ekonomi Nasional. Kita baca beritanya di koran-koran dan juga di media elektronik gitu kan, senilai 900 triliunan gitu, dan juga untuk mengantisipasi defisit anggaran ya, supaya nggak melebar gitu kan menjadi 5,07%. Nah, paket tersebut dialokasikan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan juga peningkatan layanan kesehatan. Jadi kita tahu antara kesehatan dengan ekonomi ya, jadi balap-balapan gitu ya, tidak bisa dikorbankan salah satunya gitu. Kemudian di sini BI telah menerapkan beberapa kebijakan di tengah wabah, termasuk menurunan suku bunga acuan gitu, dan juga menerapkan kebijakan pelonggaran kuantitatif besar-besaran gitu. Jadi Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk biaya program pemulihan ekonomi. Ya, kemudian Indonesia telah menerapkan kebijakan sosial jarak nasional. Jadi adanya perpanjangan ya keadaan darurat di Jakarta, kemudian memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah, termasuk Jakarta sebagai ibu kota gitu. Untungnya Yogyakarta itu tidak ada PSBB gitu kan, berarti artinya masih bisa dibilang bahwa Jogja itu masih cukup aman seperti itu. Meskipun kemarin 2 kali lipat dari biasanya yang positif 8, sekarang kemarin jadi 16 seperti itu. Kemudian Indonesia telah menerapkan beberapa pembatasan perjalanan untuk meminimalisir pandemi dari penyebaran lebih lanjut. Jadi kayak mengeluarkan larangan ya bagi yang masuk atau transit ke Indonesia untuk orang asing dengan pengecualian atau beberapa kondisi khusus, misalnya seperti dokter atau tenaga medis dari luar negeri, relawan dari luar negeri, itu baru boleh. Nah, menghadapi era new normal ini gitu kan, nah, kita perlu berpikir panjang lah ya, apa yang harus dihadapi, kira-kira apa. Yang pertama tentu aja kita harus menyiapkan yang namanya dana darurat, kita nggak tahu sampai kapan kayak gitu kan kondisi seperti ini, makanya kita harus menyiapkan dana darurat. Tapi di samping itu kita juga perlu loh berinvestasi. Karena apa? Biasanya dalam kondisi seperti ini investasi apapun biasanya menjadi lebih turun ya, kecuali emas gitu kan, harga seperti properti, tanah sekarang turun, makanya kita bisa mempersiapkan menggunakan kesempatan ini gitu. Nah, kalau biasanya properti tanah itu mahal gitu kan di kalangan mahasiswa, jarang-jarang ya bisa 1:1000 mahasiswa bisa beli properti atau beli tanah pakai uang sendiri kayak gitu ya. Teman-teman kalau ingin berinvestasi juga bisa yang murah, mudah dan terjangkau, serta nggak kalah menguntungkan dengan jenis alternatif investasi lainnya, yaitu investasi pada sektor keuangan atau finansial sektor, yaitu ada di pasar modal gitu ya. Pasar modal itu banyak sekali produknya, ada saham, obligasi, reksadana, dan sukuk. Nah, tapi di sini nanti kita akan belajar saham karena saham itu yang paling seru gitu. Nanti kenapa paling seru? Karena kita sendiri yang memilih kira-kira perusahaan mana yang bisa kita miliki. Intinya kita dalam berinvestasi apapun sih sebenarnya nggak cuma di pasar modal, kita pertama harus memahami tujuan investasi ya. Tujuan investasi, yang namanya investasi itu long term gitu ya, long term, jangka panjang gitu. Biasanya digunakan untuk kita berpikir mungkin 4 tahun lagi untuk biaya nikah kayak gitu kan, mungkin 10 tahun lagi untuk beli rumah kayak gitu kan, mungkin untuk biaya pendidikan anak 5 tahun lagi, dan juga mempersiapkan dana pensiun, itu bisa gitu. Kalau investasi biasanya di jangka menengah ke arah panjang. Kemudian yang kedua, kita harus mengenali profil resiko dari diri kita sendiri. Masing-masing investor profil resikonya berbeda-beda. Ada yang suka menghadapi resiko, ada yang moderate, biasa-biasa aja, ada yang nggak suka atau menghindari resiko. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa mempelajari alternatif investasi. Ada berbagai macam alternatif investasi di luar sana, kita harus mengenali dan juga mempelajari kinerjanya seperti apa. Yang keempat, kita juga memahami tingkat resiko produk dari investasi yang kita pilih. Seperti itu. Harapannya, kita kalau berinvestasi kan mendapatkan keuntungan. Nah, harapannya pasti keuntungannya jauh lebih besar daripada resikonya.
Kemudian yang kelima, tentukan batas investasi, disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan profil resiko. Ya, jadi berbeda-beda setiap orang tergantung dengan kemampuan keuangannya. Misalnya si A gitu kan, saya bisanya berinvestasi 100.000 sebulan, si B 200.000 sebulan, kayak gitu. Jadi berbeda-beda. Si C 150.000 sebulan diberikan dengan saham apa gitu kan. Jadi hanya kita sendiri masing-masing investor yang tahu kemampuan keuangan yang kita miliki seperti itu. Kemudian yang keenam, kita juga menentukan strategi investasi, dan yang ketujuh memanfaatkan jasa profesional apabila diperlukan. Dan yang kedelapan adalah kita intinya adalah mempertahankan goals atau tujuan investasi kita. Seperti itu. Prinsip-prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Yang namanya berinvestasi saat ini bukan lagi sebuah pilihan ya, tapi sebuah kewajiban karena keharusan gitu kan. Karena apa ya, masa depan kita nggak ada yang tahu, makanya kita harus mempersiapkan dengan cara berinvestasi seperti itu. Ya, jadi kita mempergunakan dana yang telah disisihkan atau dana lebih gitu ya. Jadi misalnya kalau mahasiswa gitu kan, misalnya dapat uang bulanan gitu kan 600.000 sebulan, ya misalnya 100.000 itu disisihkan terlebih dahulu untuk berinvestasi saham, suatu saham gitu ya. Kemudian kita harus mencari, menggali informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi, atau kita sebut dengan product knowledge. Kemudian kalau berinvestasi kita kenal dengan, apalagi anak ekonomi ya, kita kenal dengan peribahasa don't put your eggs in one basket. Jadi jangan taruh telur-telurmu di dalam satu keranjang yang sama. Hal ini berkaitan dengan kita harus bisa mengelola portofolio gitu ya. Portofolio itu merupakan pilihan-pilihan mana aja yang kita investasikan. Kemudian kita harus juga kenali perusahaan sekuritas di mana kita berinvestasi. Kemudian arahan dari Bursa Efek Indonesia yaitu kita bisa berinvestasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang atau long term investment. Jadi kalau teman-teman di sini mahasiswa gitu kan semester 1 sampai semester 6 atau semester 8 gitu. Nah, teman-teman orientasinya ya buat 5 tahun atau 10 tahun ke depan aja gitu. Jadi teman-teman istilahnya kalau berinvestasi kan istilahnya kita nggak bergantung pada satu sumber income aja. Besok ketika kita kerja, kita udah punya income tambahan dengan investasi di pasar modal Indonesia. Seperti itu. Kemudian kita berkenalan dengan Indonesia Financial System. Jadi di sini ada lembaga-lembaga tinggi negara ya yang tugasnya mempunyai perbedaan-perbedaan tugas gitu. Nah, jadi Bursa Efek Indonesia dan ini yang menjalankan memfasilitasi perdagangan pasar modal Indonesia diawasi oleh OJK teman-teman ya, Otoritas Jasa Keuangan gitu. OJK sebenarnya nggak cuma ngawasin kita aja, tapi mengawasi yang namanya perbankan. Semua perbankan, mulai dari bank besar, bank syariah, kemudian bank BPD, BPR, itu diawasi oleh OJK. Kemudian ada juga non-bank financial institution. Nah, ini finansial institusi atau institusi finansial yang di luar perbankan seperti misalnya asuransi, pembiayaan, gitu kan, pembiayaan atau leasing, kemudian ada pegadaian dan juga pergadaian itu di bawah naungan non-bank financial institution dan juga tentu aja pasar modal Indonesia. Gitu. Nah, ini ada bursa itu ngapain aja sih semenjak adanya COVID ini gitu kan. Jadi selama masa COVID ini, Bursa percaya bahwa menjaga komunikasi yang baik dengan klien adalah penting. Ya, klien kami ada banyak gitu ya. Ada calon perusahaan yang akan tercatat, ada perusahaan yang sudah tercatat dengan sekuritas, dengan investor, dengan calon investor, dengan juga edukasi-edukasi yang ada di kampus-kampus ya. Jadi kampus merupakan perpanjangan tangan kami untuk menginformasikan bahwa ini ada loh jenis investasi, alternatif investasi yang mudah, murah, yang terjangkau gitu kan, dan juga aman tentunya gitu. Nah, makanya kami juga menjaga komunikasi dengan kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga mengandalkan penggunaan teknologi untuk komunikasi seperti internet,
email, conference video, webinar, transaksi online, media sosial, tanda tangan digital untuk menggantikan pertemuan-pertemuan tatap muka, kertas, dan tanda tangan basah. Jadi kami sudah menggunakan teknologi untuk komunikasi. Ini juga menyebabkan kami menjadi perusahaan yang itu ya go green ya. Jadi ya istilahnya kertas udah jarang dipakai gitu kan. Jadi menjaga ekosistem juga. Membuat beberapa penyesuaian pada sistem perdagangan dan kantor IT berdasarkan pandemi COVID gitu. Kemudian kita juga menerapkan batas penolakan otomatis baru dan juga menghentikan perdagangan selama 30 menit jika indeks IHSG mengalami penurunan 5%. Seperti itu. Kita juga menghapus sesi pra pembukaan dan juga memperpendek jam perdagangan. Kemudian melakukan operasi pemisahan di beberapa lokasi kerja, gitu. Jadi kita juga menggunakan internet, intranet sudah tidak, jadi internet gitu kan. Jadi supaya kita juga bisa buka email sehingga kinerja kami tidak berkurang pada saat WFH. Kemudian kita juga meninjau kesesuaian rencana dan juga meningkatkan ketahanan di dunia maya seperti itu. Nah, jadi semua hal yang di atas itu kita juga menerapkan yang namanya business continuity management berdasarkan sistem standar audit ISO 22301 tahun 2012. Sehingga semua yang insan bursa gitu kan terlibat dalam persiapan kesiapan peserta pasar modal di Indonesia. Seperti itu. Secara definisi, pasar modal itu seperti yang kita lihat dalam slide, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Yang namanya pasar kan di mana-mana ketemu tempat bertemunya penjual dan pembeli kan. Penjualnya siapa, pembelinya siapa. Penjualnya adalah perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia. Mereka dengan gampang terlihat, kita tahu ada sekitar sekarang 696 perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia. Cirinya di belakang nama mereka ada tulisan TBK dan juga mereka mempunyai yang namanya kode saham. Ya, jadi misalnya saya ambil contoh lah ya, dari 690-an banyak banget kan, saya ambil 5. Misalnya di sini kalau mahasiswa saya biasanya ngasih contoh teman-teman di sini biasanya ngekos kan, atau kalau nggak ngekos ya ikut orang tua. Kalau kadang suka malas makan nasi, kadang nggak punya duit, biasanya kita makan Indomie kan. Ya, yang bikin adalah Indofood Sukses Makmur TBK, kode sahamnya adalah ICBP gitu kan. Selain itu Indofood juga punya kode saham lagi, perusahaannya ada banyak, tapi ada 2 yang tercatat di pasar modal seperti INDF gitu kan, Indofood gitu. Kemudian ada lagi misalnya kalau di sini lagi musim yang nggak enak gini, kalau pas siang panas banget, malam dingin banget, bikin badan nggak enak gitu kan. Biasanya kalau orang Indonesia andalanya adalah tolak angin ya teman-teman ya. Tolak angin itu yang bikin adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul TBK. Jadi kode sahamnya adalah SIDO. Kemudian apalagi ya, mungkin di sini teman-teman ada salah satu menjadi nasabah dari suatu perbankan gitu kan. Misalnya aja seperti Bank Mandiri, kode saham TBK, kode sahamnya adalah BMDR. Kemudian misalnya di Bank Rakyat Indonesia TBK, kode sahamnya adalah BBRI. Bank Negara Indonesia 46, TBK, kode sahamnya adalah BBNI. Seperti itu, jadi banyak banget. Dan itu baru saya sebutkan, masih ada 696 perusahaan yang sudah tercatat. Misalnya ini cowok-cowok gitu kan, ada yang jadi ahli sebat gitu kan. Ya, ada banyak perusahaan rokok misalnya seperti PT Gudang Garam TBK, kode sahamnya GGRM, kemudian HM Sampurna TBK, kode sahamnya adalah HMSP gitu kan. Kemudian ada lagi ya, contohnya apa lagi ya, sebenarnya banyak banget di semua sektor lini industri itu banyak sekali perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia. Kemudian pembelinya adalah investor. Jadi peran kita adalah di pembeli ini investor. Pihak yang perlu investasi pada instrumen finansial. Nah, investor di sini tidak bisa langsung pergi ke perusahaan tercatatnya ya, ke perusahaannya, ke pabriknya atau ke kantornya gitu buat beli saham. Mereka malah bingung gitu kan. Tapi mereka para investor ini akan berkunjung atau mendaftarkan diri menjadi investor di perusahaan sekuritas. Contoh dari perusahaan sekuritas yaitu adalah FAC Sekuritas. Yang namanya perusahaan sekuritas itu adalah perusahaan yang membantu para investor dan juga para perusahaan tercatat gitu kan. Jadi mempertemukan ya
perusahaan sekuritas itu. Jadi teman-teman nggak perlu datang ke kantor perusahaan tercatat yang sudah TBK, tapi datang aja ke perusahaan sekuritas untuk bisa bertransaksi membeli saham-saham atau bukti kepemilikan ya, di mana perusahaan yang sudah tercatat ini tercatat di Bursa Efek Indonesia seperti itu. Nah, secara definitif yang namanya saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Ya, jadi kalau kita sudah beli saham, artinya kita sudah mempunyai bukti kepemilikan suatu perusahaan tersebut, gitu ya. Sudah menjadi pemilik perusahaan tersebut, gitu. Nah, kita intinya kalau jadi pemilik perusahaan kan berarti berhak ya untuk ngeklaim atas penghasilan atau laba dari perusahaan perseroan tersebut gitu. Untuk minimal pembelian transaksi saham itu namanya lot. Satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi kita nggak bisa beli satu lembar, tapi kita minimal belinya 100 lembar saham. Itu dikatakan sama dengan satu lot. Kita bisa beli 10 lot, bisa beli 2 lot, gitu kan. Nggak bisa beli 1,5 lot, 1/4 lot, nggak bisa. Tapi persatuan, gitu kan. 1 lot, 2 lot, 3 lot, 10 lot, gitu kan. Mau 1.000 lot, 2.000 lot, 2.322 lot, gitu tuh bisa. Seperti itu. Tergantung besaran dana yang teman-teman punya. Nah, jadi saat ini per detik ini ada 696 perusahaan tercatat dan bakalan terus bertambah gitu. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar ini, teman-teman kita lihat ada Bank BCA, kode sahamnya ya BBCA, kemudian Antam nih ya yang perusahaan yang memproduksi atau menghasilkan emas gitu kan, kode sahamnya adalah ANTM, kemudian ada juga nih S Hardware gitu kan, itu juga, kemudian ada juga Unilever yang produknya kita pakai dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan. Kemudian ada provider seperti Indosat, kode sahamnya adalah ISA, Telkom Indonesia, kode sahamnya adalah TLKM, seperti itu. Kemudian Siantar Top gitu kan, itu kan jajanan kecil ya, itu juga tercatat di Pasar Modal Indonesia. Air minum Cleo itu juga tercatat di Pasar Modal Indonesia. KFC ini andalan mahasiswa banget gitu kan, kalau di Jogja masih kalah sama Olive gitu ya, itu tercatat di Pasar Modal Indonesia, kode sahamnya adalah FAST. Jadi banyak sekali dan mereka punya yang namanya kode saham. Berbicara dengan mengenai pasar modal dan juga saham, pasti teman-teman familiar banget kalau ada berita-berita yang menunjukkan IHSG. Ya, teman-teman di sini pasti IHSG-nya berapa, merah apa hijau, naik atau turun, kayak gitu kan. Itu biasanya udah familiar banget sih biasanya kalau di kalangan anak-anak ekonomi berbicara mengenai IHSG. Gitu. Nah, di sini ada grafik menunjukkan sekitar saya ambil 10 tahun ke belakang aja. Ya, jadi pertama-tama nih IHSG itu merupakan kepanjangan dari indeks harga saham gabungan, ya. Artinya di sini menunjukkan rata kinerja dari keseluruhan saham perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Berarti keseluruhan kita bilang berarti ini adalah rata kinerja dari 696 perusahaan tercatat per hari ini. Nah, kalau kita lihat grafiknya ini ya, wajar banget kadang merah kadang hijau, tapi di sini hijaunya saya ganti warna abu-abu supaya enak dilihat aja. Nah, di sini kita lihat ya dari tahun ke tahun kalau kita tarik garis lurus itu trennya naik sih sebenarnya. Cuma sayangnya pas ada pandemi gitu kan, kita lihat nih di tahun 2020 awal ini grafiknya langsung nih ketika ada Indonesia dinyatakan ada yang terkena COVID-19 gitu kan, langsung IHSG itu turun drastis. Kenapa? Di sini artinya kinerja saham perusahaan juga ikutan turun rata-rata semuanya. Hal itu karena ya mungkin banyak yang melakukan action jual gitu kan. Kalau banyak orang yang jual saham kan otomatis membuat harganya jadi lebih turun seperti ini. Tapi ya di sini kita lihat tren pemulihan ya yang cepat dari tren yang menurun tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih sebenarnya, ini juga ada pergerakan naik lagi pada saat ini. Itu artinya para investor mulai melakukan aksi beli kan, gitu kan. Kalau banyak investor beli kan membuat harga jadi naik seperti itu. Sama kayak hukum permintaan dan penawaran yang kita pelajari, yang pernah kita pelajari di semester-semester awal. Kalau banyak hukum permintaan dan penawaran banyak yang
beli gitu kan, harganya jadi semakin naik. Tapi kalau apa namanya banyak yang jual, harganya jadi makin turun seperti itu. Dan saat ini trennya lagi banyak orang-orang tahu bahwa harga jadi makin murah selama pandemi. Makanya mereka berbondong-bondong untuk beli sehingga bisa menaikkan IHSG seperti ini. Gitu. Jadi pemulihannya cepat banget. Kemudian ini ada yang namanya market capitalization atau kapitalisasi pasar dan nilai perdagangan berdasarkan sektor. Nah, di sini saya ngajak teman-teman untuk apa sih arti dari market kapitalisasi pasar gitu kan. Kapitalisasi pasar itu merupakan harga yang investor beli semua perusahaan yang dicari gitu ya. Jadi market cap itu adalah ketika teman-teman pengen beli perusahaan, total dari saham perusahaan yang keluarkan di pasar modal Indonesia seperti itu. Nah, di sini pada ini sebenarnya kalau saya lihat sih tren 5 tahun ke belakang, para investor itu lebih memilih berinvestasi pada saham-saham di sektor finansial seperti perbankan. Kemudian yang kedua itu, urutan kedua itu adalah consumer goods industry seperti kayak Unilever, kayak gitu loh. Kayak Siantartot itu kan consumer goods industry loh. Kemudian ada yang namanya infrastruktur, utilities, dan transportasi gitu. Ya karena kita tahu yang tahun kemarin kan Bapak Presiden mengejut ya pembangunan gitu kan seperti jalan tol, bandara, kemudian yang di daerah-daerah timur itu juga dikejar infrastrukturnya serta utilitiesnya sehingga banyak investor yang juga tertarik untuk berinvestasi di perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur dan juga utilities serta transportation. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya ingin juga mengajak teman-teman melihat bagaimana sih dampak COVID di seluruh indeks sektor dengan barang yang ditampilkan, menunjukkan ketahanan gitu. Nah, jadi seperti ini. Ini di yang bagian paling kiri kita lihat year to date. Kalau kita melihat kinerja sektoral maupun juga IHSG dan juga apa namanya LQ45 itu adalah suatu indeks yang isinya adalah 45 saham yang paling liquid gitu. Dari Januari sampai Juni ya, ternyata yang istilahnya bertahan dengan COVID itu kalau kita lihat dari Januari sampai Juni ya, berarti itu artinya sebelum Januari Februari kan belum ada COVID tuh, tapi tetap kita masukkan. Ternyata yang istilahnya yang dampaknya minimal itu di bidang consumer goods. Kalau saya bilang sih ya karena itu di sektor consumer good, nggak istilahnya untuk masyarakat atau Indonesia itu tetap aja pakai meskipun dalam kondisi apapun pakai barang consumer good seperti itu. Kayak barang consumer seperti sabun, sampo, minyak goreng, teh, kopi, ya gitu kan itu namanya consumer good ya. Itu yang paling apa namanya dampaknya itu tidak terlalu, tapi yang sangat-sangat berdampak itu di sektor properti dan juga real estate seperti itu. Kemudian yang tengah itu ada pre-COVID, jadi Januari sampai Februari ternyata yang paling unggul gitu kan, yang ada di sektor finance kayak gitu kan, seperti perbankan. Kemudian yang paling terdampak itu agriculture. Kemudian pada saat COVID dari bulan Maret sampai bulan Juni kita lihat tabel yang paling kanan ya, tetap aja ya consumer good tetap dicari orang meskipun nggak ada COVID maupun ada COVID tetap aja mandi, tetap aja itu apalagi sekarang ada COVID teman-teman, kita tahu orang-orang jadi bersihan, otomatis konsumsi akan sabun dan juga barang-barang kesehatan consumer good itu juga semakin bertambah, makanya apa namanya dampaknya malah positif gitu. Kemudian tetap yang terdampak paling parah itu di sektor properti dan juga real estate. Gitu. Itu dari segi saham ya, saham properti dan juga real estate. Apalagi kita lihat ya, itu yang benar-benar real di sektor finansi apa namanya di sektor investasi di sektor properti kayak gitu kan, dan real estate itu juga sangat-sangat melemah gitu. Jadi kasihan banget di sektor properti dan juga real estate. Nah, kemudian di sini ada informasi mengenai top 20 market cap. Jadi kalau kita apa namanya kita tahu kan IHSG itu keseluruhan tuh 100% dari 692. Nah, ini loh ada 20 perusahaan yang memimpin memberikan presentase terbesar IHSG. Jadi dari 20 ini perusahaan ini itu
Kalau IHSG 100 ini udah 60%-nya gitu. 40%-nya berarti ada 600 berapa tuh? 676 perusahaan tercatat yang membawa 40% aja. Jadi di sini mempunyai top 20 market cap. Ini bisa dijadikan istilahnya bisa dibilang referensi lah ya. Referensi mengenai untuk para investor baru, new investor pemula gitu ya di era new normal ini, memilih perusahaan-perusahaan yang mempunyai market kapitalisasi yang besar. Biasanya kalau market cap-nya besar itu cocok digunakan untuk berinvestasi secara jangka panjang karena resiko likuiditasnya itu sangat rendah gitu. Kemudian di sini ada komposisi investor di pasar modal ya. Jadi investor domestik saat ini memimpin di pasar modal seperti ditunjukkan oleh kepemilikan, ownership dan juga aktivitas perdagangan. Ternyata jumlah investor di Indonesia itu sekarang udah pecah rekor nih. Dulu pasar modal itu istilahnya di drive sama investor asing ya, tapi sekarang investor domestik yang memimpin gitu. Kalau yang atas itu berdasarkan kepemilikan, kalau yang bawah itu berdasarkan trading activity ya. Kita tahu di sini berarti yang trading activity itu ternyata orang-orang domestik itu suka banget trading. Kalau foreign tuh lebih senang buy dan hold kayak gitu ya, beli kemudian disimpan dalam jangka panjang. Nah, saat ini di Indonesia jumlah investor aktif telah meningkat selama 3 tahun terakhir. Nah, di sini kita sebenarnya SID itu ya, jadi saat ini jumlah investor perseorangan atau investor retail bisa dikatakan sebanyak 1.200.000 sekian orang gitu. Hal ini kalau saya bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia nggak sampai 1% ya, gitu ya, masih sedikit aja. Nah, teman-teman yang saat ini menjadi investor silakan untuk mendaftarkan diri di FAC Sekuritas ya untuk menjadi investor di pasar modal Indonesia karena pas mumpung ya SG-nya lagi turun, artinya harga pasar di pasaran jadi lagi murah gitu. Terakhir, teman-teman apabila teman-teman suka main Instagram, saya ajak teman-teman untuk memfollow IDX_Yogyakarta, IDX_Yogyakarta. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan update informasi mengenai perkembangan pasar modal di Indonesia maupun di Yogyakarta. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin menambah atau ingin mendapatkan giveaway dari kami, teman-teman bisa menjawab pertanyaan ya. Jadi pertama harus di-follow dulu, yang kemudian silakan jawab pertanyaan di bawah ini yang teman-teman lihat, berapa jumlah perusahaan tercatat saat ini untuk mendapatkan giveaway dari kami yang akan kami undi biasanya sih 1 bulan sekali ya. Beritanya akan kami storykan gitu ya pemenangnya biasanya. Hadiahnya ada biasanya souvenir, ada juga top up rekening saham seperti itu ya. Sangat-sangat lumayan buat teman-teman belajar berinvestasi di sini. Oke, sekian dari saya dan jangan lupa tetap follow ya IDX_Yogyakarta supaya teman-teman mendapatkan update berita mengenai pasar modal di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Agnes Minta. Terima kasih. Ya, itu materi dari Bu Agnes. Tadi mengenai dasar-dasar pasar modal, teman-teman di sini ekonomi pasti udah tahu lah. ISG itu apa, emiten itu apa. Nah, kalau mau pertanyaan yang sulit bisa tuh dikasih ke Bu Agnes, nanti dijawab sama Bu Agnes. Baik. Ya, ada pertanyaan teman-teman. Lumayan lo dapat giveaway juga kita. Ada RDN nanti. Jangan lupa follow ya. Ya, kita juga ngasih juga ya pertanyaan dari teman-teman, nanti yang terpilih nanti kita kasih RDN juga atau pulsa. Banyak nanti. Baik sekali. Ada teman-teman? Snack. Wah, snacknya nanti online, di download aja nanti. Kalau nggak ada, mungkin dari saya Bu Agnes. Kita kan nanti lulusannya nih anak-anak ekonomi.
Iya. karir di pasar modal tuh seperti apa sih Bu Agnes? Oh baik Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi karir ya, berbicara mengenai karir di Iya. pasar modal itu sebenarnya saat ini masih terbuka lebar. Kalau kita bilang proporsi gitu ya, jadi dalam satu roti gitu kan. Kalau umpamanya kita bekerja di misalnya di perbankan kayak gitu kan, satu roti itu mungkin bisa slice-nya itu apa namanya 1.000, jadi kecil-kecil. Tapi kalau di pasar modal itu kalau kata saya sih masih slice-nya itu masih besar-besar sehingga itu menyimpulkan bahwa masih banyak peluang untuk berkarir di pasar modal. Jadi nggak cuma nggak hanya bisa kerja di bursa atau di sekuritas, banyak sekali kayak istilahnya bisa di konsultannya atau di misalnya di tim penilai harga efek atau harga saham kayak gitu kan. Dan juga misalnya kalau namanya perusahaan tercatat kan berarti kan sudah termasuk dalam pelaku pasar modal tuh teman-teman juga bisa loh bekerja di perusahaan yang sudah TBK. Jadi sangat-sangat luas dan istilahnya untuk bisa lebih gampang masuknya kita perlu yang namanya sertifikasi ya tentu aja teman-teman. Kalau teman-teman tertarik bekerja di pasar modal, di industri pasar modal, teman-teman juga bisa belajar atau istilahnya mendapatkan sertifikasi yang ada di pasar modal. Yang terkenal itu adalah wakil perantara pedagang efek. Teman-teman di situ kalau istilahnya udah mengantongi izin sertifikasi itu udah enak banget lah daftar di dunia pasar modal itu udah istilahnya lebih dimudahkan apabila teman-teman mencari kerja di industri pasar modal dibandingkan kalau yang nggak punya sertifikasi itu. Begitu. Ya, peluangnya sangat banyak banget ya Bu Agnes. Iya. Mulai dari di BI-nya, di sekuritasnya, jadi konsultan tuh banyak banget. Mungkin teman-teman mulai membuka wawasan teman-teman bahwa ekonomi itu nggak selalu tentang bank gitu. Nah, betul, Mas. Jadi kalau kita Ya, bandingkan gitu kan, porsi kesempatan gitu kan, dan juga apa namanya ini kan pasar modal sedang berkembang gitu. Nah, jadi kita belum jenuh, belum pada istilahnya sumber dayanya belum jenuh, maksudnya belum banyak yang tahu. Gitu. Banyak kok yang dari KSPM kayak gitu ya, tiba-tiba tahu-tahu jadi loh kamu kerja di sini loh oh gitu jadi udah istilahnya ya yang benar-benar seneng dengan dunia pasar modal udah pasti bakalan ketemu lagi gitu. ya. Ada nggak nih pertanyaan lagi dari teman-teman yang susah? Biar Bu Agnes yang jawab. Kalau nggak ada lagi dari saya lagi Bu Agnes. Uh, orang ketika berinvestasi tuh pengennya kaya. Emang bener Bu Agnes, investasi tuh bikin kaya gitu? Baik, baik Mas. Sebenarnya untuk menjadi kaya itu nggak dalam waktu hitungan hari ya, tapi yang menjadi kaya itu ya ya bisa dibilang perlu adanya pembelajaran dan juga latihan serta juga kita pandai untuk menganalisis seperti itu ya. Jadi lebih ke arah yang namanya berinvestasi untuk teman-teman kalau saya bilang sih lebih baik belajar terlebih dahulu gitu kan. Bagaimana cara kita memilih saham, bagaimana kita memilih waktu yang tepat untuk buy, untuk di sell kembali kayak gitu ya. Jadi perlu pembelajaran dan itu biasanya harus konsisten latihannya gitu. Apalagi dengan sangat murah ya kalau di pasar modal semenjak adanya program Yuk Nabung Saham itu berinvestasi di pasar modal bisa 100.000 untuk mahasiswa gitu. Dulu sebelum ada program Yuk Nabung Saham ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang 20 juta, ada yang 100 juta. Tapi semenjak adanya program Yuk Nabung Saham, teman-teman mahasiswa sangat-sangat dimudahkan dalam belajar untuk berinvestasi gitu. Berinvestasi ya memang harapannya ya mendapatkan keuntungan kan gitu ya. Jadi teman-teman ya betul berinvestasi untuk membuat kaya. Artinya kalau berinvestasi itu kita harapan ke depannya supaya masa depan kita jauh lebih bagus daripada masa sekarang ini gitu. Apalagi sekarang pada saat pandemi seperti ini pas banget semua sektor investasi gitu kan, semua alternatif instrumen investasi itu pas lagi turun-turunnya. Artinya di sini pas lagi murah-murahnya, kapan lagi gitu kan. Apalagi kalau teman-teman tahu
Di sini saya ajak teman-teman untuk flashback ke belakang. Pada pertengahan Maret yang lalu, harga UNCR atau Unilever gitu kan, di awal tahun 2020 ini Januari itu harganya 8 ribuan. Kemudian pas lagi ada grafik turun banget itu IHSG ya. Nah, itu ya di pertengahan Maret tuh harganya 5 ribuan. Kemudian sekarang balik lagi di 8 ribu. Nah, teman-teman udah dapat profit taking berapa tuh kalau dijual pada saat ini? Gitu. Intinya yang namanya investasi supaya masa depan kita jauh lebih sejahtera, bisa dibilang ya jauh lebih kaya dibandingkan sekarang gitu, Mas. Terus dari saya lagi ya Bu yang terakhir lah. Sambil nunggu teman-teman. Bedanya saham sama misal teman-teman pasti ada yang tahu Bitcoin, Forex gitu. Baik. Itu gimana sih Bu? Kan katanya lebih menguntungkan di Bitcoin misal kayak gitu Bu, kayak yang hits sekarang tuh di iklan-iklan YouTube. Baik, ya. Kayak binomo ya, Mas. Nah, jadi kalau teman-teman itu berbeda sekali ya. Salah satunya tadi yang disebutkan Mas oleh apa namanya Bitcoin kayak gitu ya. Kami tidak mengawasi, OJK pun juga tidak mengawasi adanya trading atau transaksi Bitcoin di Indonesia. Jadi Bitcoin itu belum ada pengawasnya kalau di Indonesia. Otomatis andai kata nih kalau kita istilahnya, kalau Bitcoin saya bilang bukan investasi ya, tapi trading ya. Biasanya mereka karena yang namanya trading itu berbeda dengan investasi ya. Kalau di pasar modal bisa trading jangka pendek gitu kan. Tapi kalau Bitcoin itu murni ya transaksi trading gitu kan. Jadi jangan digunakan untuk berinvestasi. Karena juga tidak ada pengawasan juga baik di istilahnya di pemerintahan Indonesia gitu kan. Bitcoin itu ada di under siapa nih kayak pasar modal, perbankan, asuransi itu kan under OJK. Jadi kalau umpamanya ada kesalahan yang dilakukan oleh si perusahaan tersebut ya tinggal laporin OJK gitu. Tapi kalau Bitcoin saat ini nggak ada kita rugi gitu kan, bahkan minus kayak gitu kan. Nah itu ya kita sendiri yang menanggung akibatnya seperti itu. Jadi saat ini Bitcoin masih belum ada pengawasan oleh lembaga mana. Resminya seperti itu, Mas. Gitu. Kalau teman-teman ingin mencoba nggak apa-apa, gitu kan. Jadi di sini apa namanya ya silahkan dicoba-coba. Siapa tahu apa namanya berdasarkan profil resiko teman-teman yang misalnya ada salah satu atau beberapa di sini yang apa namanya risk taker, gitu kan, suka dengan resiko Bitcoin bisa dicoba seperti itu. Tapi jangan lupa juga mencoba berinvestasi di pasar modal Indonesia. Gitu. Ini Bu, pertanyaan dari Korinji Sosi. Iya. Bu, kalau mau beli saham gimana? Apa perlu membuka rekening khusus? Baik, langsung aja jawab ya Mas ya. Jadi Mbak Sosi nih ya, jadi kalau kita jadi investor saham, kalau kita pengen jual atau beli saham, otomatis kita harus mendaftar terlebih dahulu di sekuritas. Ya, kemudian nanti sekuritas akan membukakan rekening baru. Gitu. Tidak ada buku rekeningnya, alias kalau orang bilang sekarang virtual account gitu kan. Nah, kemudian namanya adalah rekening dana nasabah. Nah, rekening dana nasabah itu nanti akan terlinkage dengan username dan password aplikasi trading kita atau aplikasi sekuritas punya gitu. Nanti pemainnya di rekening RDN tadi isinya 100.000, ya nanti kita bisa tadinya 100.000 gitu. Jadi sudah disesuaikan. Jadi nggak usah datang ke bank, tapi datang aja langsung ke sekuritas karena sekuritas mempunyai form perbankan. Jadi kalau sekuritas saya bilang one stop service lah, enak banget kalau investor pasar modal itu sekarang sudah ada fasilitas semuanya dipegang oleh sekuritas. Jadi teman-teman tinggal datang ke sekuritas aja. Gitu. Akan dibuatkan yang namanya rekening dana nasabah atau RDN. Seperti itu, Mas. Ini pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum nanti kita dari Ibu. Ini dari Angga Nur. Untuk seorang investor pada umumnya, bagaimana cara mereka menganalisa saham-saham? Apa mulai dari pasar, sektor, atau dari perusahaannya langsung? Baik. Mungkin cara analisanya gitu. Baik, ini sebenarnya Pak Heri sih yang lebih kompeten untuk menjawab gitu kan. Tapi kalau boleh saya jawab secara istilahnya secara mendasar, ini kalau Mas Angga mempertanyakan hal seperti ini berarti Mas Angga ini sudah belajar yang namanya analisis fundamental.
fundamental. Yang namanya analisis fundamental, kita melihat fundamental dari perusahaan tersebut seperti apa, kinerjanya seperti apa. Nah, biasanya kita menganalisis secara makro terlebih dahulu. Kita memulai dari industrinya, kemudian dari sektornya, kemudian baru dari perusahaannya, seperti itu. Jadi biasanya sih kalau para analis sih top to down analyze seperti itu. Ya teman-teman, gimana udah jelas? Kalau belum jelas nanti bisa ditanyain tuh ke IG-nya IDX _ Yogyakarta atau ke IG-nya kita di KSPM UAD. Ada giveaway juga kita dari KSPM juga, dari IDX juga ada. Langsung dibuka nanti ya setelah acara. Mungkin itu dulu Bu. Nanti dari teman-teman bisa langsung nanyakan ke IG-nya atau ke IG kita gitu. Terima kasih kepada Bu Agnes. Ya, terima kasih kembali Mas. Selanjutnya kita ke Pak Heri nih. Bagi kalian teman-teman nih, yang gimana sih cara analisa, gimana sih buka rekening saham, terus mahar saham bahkan sekarang ya Pak. Terus nanti hukumnya tuh masih ragu tuh halal haramnya, bisa ditanyakan ke Pak Heri. Ada Bu Diah Fitriani nih, Prodi Manajemen. Sore Bu. Nah, langsung aja ya Pak. Kita mulai dari diskusi bersama pemateri dari Pak Heri. Dipersilakan. Terima kasih. Pak Heri, monggo. Bu Agnes, terima kasih. Sudah terpantau suara saya, Mas? Mohon izin. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah Pak. Saya akan share screen. Semoga tidak ada halangan. Sebentar. Iya Pak. Ini Pak, ini ngomong, ini mau dibuka nih Mas. Ini tuh ini. Oh, Pak. Apakah sudah bisa dipantau teman-teman sekalian, Bapak Ibu? Saya lanjutkan, mohon maaf. Nah, sudah Pak. Ya. Sudah kelihatan. Baik. Saya mencoba langsung ya tadi karena udah pembukaan. Kemudian saya ingin memberi sebuah catatan untuk para investor muda. Kita semua lah teman-teman yang ada di UAD maupun yang gabung dari luar UAD, bahwa mesti ada point of view atau cara pandang terhadap pandemi ini sendiri. Karena Allah memberikan sesuatu pasti ada hikmahnya dan itu sesuatu yang luar biasa. Musibah adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah, baik itu sesuatu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Nah, pandemi ini pun mari kita lihat sebagai sesuatu keberkahan. Keberkahan itu apa? Artinya mendekatkan kita sama Sang Pencipta, sekaligus dalam rangka mengoreksi kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu, terutama kita bahas fokusnya adalah tentang finansial atau lebih khusus lagi tentang investasi. Ini catatan untuk kita investor-investor muda. Baik, apa yang menjadi sebuah hikmah dari sebuah musibah? Yuk kita sama-sama down to earth, renungkan kembali betapa kita butuh dan harus selalu belajar, terutama menghargai waktu, menghargai ilmu, karena seperti tadi di pedoman untuk berinvestasi, bahwa invest your time before invest your money. Maka kita harus meluangkan waktu untuk mau belajar. Senang sekali siang hari ini kita bisa belajar bareng, tadi sudah banyak diberikan awalan oleh Bu Agnes, dan saatnya kita menghargai waktu yang sangat singkat ini untuk kemudian belajar bersama-sama. Teman-teman, mari kita berikan view. Saya ingin melihat dari sesuatu yang lebih jenaka, bukan dalam artian membuat lucu tentang pandemi ini, tapi saya ingin melihat bahwa pandemi itu bisa diistilahkan, kalau orang Jawa bilang itu jarwo dosanya adalah pancen demen investasi. Kenapa? Pada saat pandemi ini, banyak orang kemudian tersadar bahwa ternyata butuh sekali yang namanya dana darurat. Nah, banyak orang yang lupa juga dengan dana darurat itu, dan sadarnya pada saat terjadi pandemi atau krisis atau musibah ini.
Dan teman-teman bisa perhatikan bagaimana ketika terkait dengan indeks harga saham gabungan, terkait dengan pasar modal, saya gambarkan di sini grafik emas dan IHSG supaya untuk memberikan kemudahan. Apa sih ciri-ciri tentang krisis atau musibah ketika terjadi di pasar modal adalah ketika IHSG turun atau composite index kita turun, di situ sisi yang lain adalah emas. Tadi juga sempat disinggung ya, di sini emas batangan. Bukan emas-emas yang ada di Yogyakarta seperti emas moderator, emas ketua KSPM, bukan itu, tetapi emas dalam artian real, salah satu produk dari aneka tambang, PT Aneka Tambang misalnya seperti itu. Lihat juga di tahun 2008 ketika IHSG turun, dan di situ harga emas juga naik. Saat ini pun juga sama, tadi grafik yang disampaikan oleh Bu Agnes, ketika diambil 10 tahun terakhir, gambarnya kan di sini, dari mulai ini sampai ke 2020. Ini IHSG juga jatuh. Tetapi apa yang terjadi? Emas murni, emas batangan itu naik karena dia adalah hedging alami untuk memberikan lindung nilai. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman investor muda, belajar dari sejarah, belajar dari histori yang terjadi, pandemi itu akan memunculkan dua obat. Yang pertama adalah debt restructuring. Ini nanti kaitannya dengan dana darurat, dengan kebiasaan kita, bahkan kata-kata yang sering kita dengar adalah kebiasaan uang receh. Jangan sampai kita punya hutang. Kalaupun ada hutang, maka kemudian mari kita restrukturisasi bersama. Terus obat yang kedua adalah capital injection. Nah, masa pandemi ini banyak orang kemudian tersadar buka akun. Kita berharap memang bukan hanya capital injection dari pemerintah, ataupun kalau kita belajar waktu USA mengalami subprime mortgage di 2008, kemudian saat ini juga orang membicarakan tentang kuantitatif easing, dana gelontoran, dana talangan untuk market. Kita berharap bahwa bertambahnya investor baru, terutama dari kalangan-kalangan teman-teman muda, yang membawa uang baru, uang segar, capital injection, untuk menuju apa? NN itu new normal, supaya semuanya juga tahap. Kalau teman-teman investor tadi sudah disajikan, jumlah investor kita jauh lebih banyak sekarang. Kesadaran itu yang harusnya membuat kita juga lebih melek terhadap investasi. Ini perbandingan antara harga emas murni, emas batangan dengan composite kita dalam rupiah. Nah, saya ingin tekankan sebelum saya nanti masuk ke materi yang lebih detail, krisis ini menyadarkan tentang posisi atau syariah crisis protocol. Teman-teman tadi disampaikan, ternyata memang basic need consumer good itu tetap bisa tumbuh walaupun dalam masa krisis. Tadi ada data dari Bu Agnes itu kira-kira 5 atau 4% ya, 5,4% tetap bertumbuh. Teman-teman silahkan buka inspirasi di dalam Al-Quran, di surah kedua Al-Baqarah 168, di surah ke-7 ke-31, maupun juga di Ali Imran ayat 14. Di situ akan kita ketahui bahwa manusia itu benar-benar butuh sesuatu yang sifatnya basic need, ada food, ada house, saving, aset. Nah, ini yang kemudian anak-anak muda, teman-teman muda harus ada. Ada saving dan aset. Dan nanti kita akan bicara di sini, ada aset yang liquid. Terus seperti halnya yang sekarang kita dengungkan, apalagi teman-teman dari UAD, Universitas Ahmad Dahlan, basicnya adalah Islam, maka membiasakan diri tidak dengan pinjaman. Investasi itu bukan pinjaman. Jadi kalau tadi ada trading, ada apa namanya, transaksi kontrak, dia menggunakan dana margin dan seterusnya, itu sangat jauh. Pak Eri, tak potong. Dari teman-teman slide-nya katanya nggak kelihatan. Oh gitu. Iya. Mungkin di stop presenting, terus di presenting ulang, Pak. Oke, sebentar ya. Saya sudah stop tapi belum keluar, Mas. Baik. Oke, mohon maaf sebentar.
Atau Bapak bisa lanjut aja. Tadi yang Bapak kirim ya, filenya ya Pak, biar Iya. kita yang tampilkan coba. Yang musibah pandemi. Ya, itu yang saya pakai. Sambil dilanjut aja Pak. Kalau seperti ini masuk nggak, Mas? Masuk nggak? Kelihatan nggak dari... Nggak kelihatan dari... Udah Ki? Udah Pak? Udah kelihatan Pak? Bisa, bisa. Bisa Pak? Bisa. Udah Ki. Bisa nggak? Bisa nggak di sini? Udah Pak. Udah kelihatan jelas Pak. Oke. Udah ada. Udah. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini prinsipnya nanti ketika kita bicara juga tentang no loan itu syariah lending system, inspirasinya teman-teman bisa buka di Al-Quran di 2282 maupun 2286. Terus ini satu hal yang penting ya, tadi juga di awal disampaikan, kenapa sih stock market? Karena kita pasti punya dana darurat, cash is king. Di situ ada liquid asset, salah satunya adalah saham. Teman-teman nanti buka inspirasinya di Yusuf ayat 47. Terus prioritaskan diri Anda dan juga keluarga. Buka di An-Nisa ayat 9 maupun di At-Tahrim ayat 6. Itu inspirasinya ya, ini bisa kita diskusikan panjang. Teruslah berhidup dengan hemat, bukan gaya hidup, tetapi hidup dengan hemat. Hemat itu bukan pada saat krisis, tapi sebenarnya pada saat kita dalam kondisi memang biasa atau bahkan berlebih. Tetap bersahaja, tetap hemat. Ini yang biasanya kadang terlupa oleh kita. Nah, COVID-19 ini karakternya memang agak berbeda dengan krisis 2008 subprime mortgage maupun tahun 98 ketika ada krisis moneter. Kita bisa lihat ada twin crisis, ada no cash, balance of payment-nya juga nggak ada, double shock, no demand maupun no supply, double epicentrumnya di China maupun di USA, ini yang menjadi karakter yang berbeda dengan krisis yang terdahulu. Subprime mortgage, epicentrumnya di USA, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman, jangan khawatir, obat krisis itu solusinya, pertama kita harus kembalikan sama Allah. Ada keyakinan, memang musibah itu, nanti di 2155 ya, teman-teman buka di Al-Baqarah 155. Pasti akan dikasih ujian. Dan saatnya kita jujur, belajar dengan kesalahan kita. Termasuk misalnya, kita biasa boros, maka harus mulai insaf, mulai berhemat. Terus kemudian kita bisa ciptakan produk-produk dengan supply dan demand, termasuk kita memilih liquid asset. Dan yakinlah bahwa ini akan membawa keberkahan buat kita, lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga, lebih banyak untuk introspeksi, beribadah dengan sungguh-sungguh, dan seterusnya. Dan bersyukurlah, karena akan ditambah nikmatnya. Solusi yang lain apa sih? Inspirasi dalam agama Islam, obat krisis itu kita harus mau bergerak, mau belajar, move on, minal dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Salah satunya adalah pencerahan terhadap finansial, karena sebagian dari kita memang, mohon maaf, mungkin kita bergelut biasa mempelajari, tapi kita sendiri jauh dari sikap-sikap misalnya berhemat, kemudian kita memang benar-benar memboros-boroskan waktu, dan lain-lain. Nah, teman-teman, berdasarkan survei dalam perencanaan keuangan, banyak di antara kita tidak punya perencanaan keuangan, tidak juga punya dan tidak punya pemahaman terhadap apa perbedaan simpanan, tabungan, dan investasi. 50% dari mereka yang punya penghasilan bulanan ini nggak paham terhadap simpanan, tabungan, dan investasi. 18% diantaranya suka berhutang, hobinya hutang. Jadi ketika punya gaji bulanan, belum gajian, itu sudah terbayang berapa lubang yang harus dilunasi. Sehingga apa? Ya tidak ada kemudian untuk kehidupan selanjutnya. Karena ada guyonan ya, kalau orang Amerika berpikir tentang bulan, bagaimana tinggal di bulan orang Rusia misalnya. Kalau kita kan guyonan orang Indonesia ini kan bagaimana bisa bertahan dari bulan ke bulan yang lain gitu kan. Terus di sini apa? Banyak orang di kita yang 32% itu uangnya habis untuk gaya hidup. Nah, teman-teman, ini kesadaran. Ini tadi udah disinggung ya. Nanti saya agak skip juga analisis makro, kemudian ke sektor industri, ke sektor mikro. Contohnya tadi kita tahu bahwa dalam kondisi COVID seperti ini, mana sih kira-kira yang bisa bertahan misalnya. Ada sektor consumer good. Ada juga di situ subsektornya misalnya farmasi. Kita akan lihat bahwa efeknya kepada saham-saham subsektor consumer good, di situ ada farmasi yang
justru naik atau bertumbuh pada saat COVID-19, misalnya seperti ini. Nah, ini sektor industri yang tadi terpengaruh sudah. Ini juga perlu kita pahami, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa bagaimana sih sebenarnya market itu bekerja, termasuk di dalamnya indeks harga saham gabungan. Orang tetap akan melihat bagaimana earning-nya, pertumbuhan laba dari perusahaan yang sekarang ini sedang ada di Indonesia dalam masa COVID-19 seperti ini. Kira-kira tetap bertumbuh atau enggak? Kemudian jangan lupa teman-teman bahwa likuiditas terhadap aset kita ini menjadi penting. Valuasi, banyak kemarin saham yang jatuh, salah harga. Di tanggal 20, 24, dan 26 Maret itu banyak sekali saham yang jatuh di bawah valuasi yang sebenarnya. Perhatikan tadi juga disinggung oleh Mbak Agnes, suku bunga kita udah turun sampai ke 4%, kemudian ini sentimen. Kenapa 20, 24, hingga 26 Maret itu IHSG kita jatuh? Karena benar-benar sentimen, ketakutan, uncertainty, ketidaktahuan, kekhawatiran terhadap kondisi pasca atau kita masuk dalam krisis COVID itu. Ini kira-kira yang menggerakkan. Nah, teman-teman, kita bisa uji bagaimana best of the best-nya. Kalau di konvensional, kita akan ketemu dengan liquid 45, ada 45 saham yang teraktif dari 696 emiten yang ada di bursa. Di indeks saham syariah, kita akan ketemu 30 saham yang dia masuk dalam Jakarta Islamic Index. Saya tegaskan lagi, pilih, lihat dari sisi market cap. Tadi udah disinggung ya sama Bu Agnes, market cap itu dia dapatkan dari mana sih? Harga dikalikan tradable share, jumlah saham yang beredar. Sehingga semakin besar, semakin tinggi market cap, kita akan lebih nyaman untuk investasi. Bahasa lainnya, tidak gampang perusahaan itu atau saham itu digoreng. Hampir sama komposisinya, Unilever, DJI menduduki nomor 1, kalau dalam LQ45 itu BCA, BRI, kemudian Unilever. Ini bisa disesuaikan untuk jangkauan kita. Saya ingin kasih gambaran pada teman-teman. Bagaimana tadi udah diceritakan juga, Unilever di 20 Maret, itu sampai per Jumat kemarin, ini slide saya bikin hari Jumat kemarin ya, itu dari 5275 ke 8100 atau ada kenaikan 54%. Bayangkan dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, ada sekitar 4 bulan. Ada pertumbuhan ini. Siapa yang mendapatkan kemanfaatan ini? Adalah investor. Jadi di tengah-tengah pandemi masih juga investor bisa mendapatkan special price atau diskon yang luar biasa. Contoh yang lain, kalau yang tadi itu di consumer good, ini di basic industry, ada chemical, ada Barito Pacific, BRPT. Teman-teman bisa perhatikan, di 26 Maret itu posisinya sampai 426, per Jumat kemarin itu di 1250, atau BRPT udah pulih, bahkan naik 100% ya, 193% dari posisi terendah di 26 Maret. Berarti kita bisa mendapatkan mutiara nih, harta karun di pasar modal. Contoh Kalbe Farma di sektor subsektor consumer ya, farmasi di situ. Di 26 Maret dia terendahnya 830. Di kemarin hari Jumat posisinya 1480 atau 1480 atau sudah naik 78%. Siapa yang bisa menikmati? Ya investor yang masuk di situ. Teman-teman yang tadi disinggung, kalaupun kasih cincin untuk calon istri, sekalian aja kasihin pabriknya juga. Aneka tambang, naik berapa persen sih dari titik terendah kemarin? 20 Maret 2020, 338 loh posisinya. Sekarang 655 atau naik 93%. 16 Juni kemarin ada teman kita, 2 investor dari Jogja yang menikah dengan sahamnya, mahar saham syariahnya adalah Unilever sama Antam. Bisa dibayangkan, berarti waktu akad nikah itu mungkin 600-an, sekarang 655, udah naik, mendapatkan aset yang bertumbuh. Ini juga ada kenapa saya sajikan Antam sama MDKA, ini sama-sama perusahaan yang punya gold, punya produk emas. Seperti yang tadi kita lihat, ketika kita lihat krisis, maka emas atau produk-produk emas itu akan naik. Dan di sini MDKA udah lebih tinggi daripada sebelum krisis. Dia udah naik 68%. Rendahnya 890 pada saat 24 Maret. Ini sebagai contoh. Nah, teman-teman bisa diperhatikan sepekan terakhir, IHSG kita turun, ini saya harapkan teman-teman mulai terbiasa untuk membuat analisis sendiri. Sepekan ini bagaimana, hari ini bagaimana, ini cara mereview IHSG kita. Nanti kita bisa, ini semua ada di FAS, First Asia Smart Trading atau FAC punya Syariah Online Trading System untuk menganalisis ini. Nah,
Saya agak cepat untuk outlook pekan ini kira-kira apa ya? Kira-kira ada potensi profit taking, masih tentang pandemi, bagaimana hutang luar negeri kita yang meningkat, nilai tukar rupiah kita, dan seterusnya. Sampai kepada dalam-dalamnya kemudian ke industri. Outlook pekan ini, nah kira-kira seperti itu. Nah, indeks sektoral sepekan terakhir gimana tumbuhnya? Ada yang tumbuh, ada yang masih minus. Sama seperti catatan tadi, properti real estate ini masih minus ya, paling dalam. Kemudian ada yang bertumbuh tinggi misalnya. Nah, ini aneka industri misalnya. Nah, di situ nanti bisa kita lihat. Bukan berarti yang minus ini berarti akan jelek selamanya, enggak. Saya ketemu komunitas sleeping investor, ini bisa membeli saham-saham yang sekarang memang lagi tidur, lagi jatuh, untuk jangka waktu yang lebih panjang. Dan yang sedang bertumbuh ini untuk mereka yang senang trading. Jangan dibalik, orang senang trading, belinya saham-saham yang minus, jangan. Belilah saham-saham yang sedang dalam tren naik, untuk mereka yang suka transaksi jangka pendek. Nah, sektor yang menarik kira-kira trade and service untuk pekan depan ini atau pekan ini, kemudian basic industry. Nah, ada beberapa saham pilihan, diantaranya misalnya Indosemen. Kemudian kalau secara pilihan, nah teman-teman di sini saya sebutin ya, ada Java, Era, Ciwi Kimia. Ini menarik ya secara valuasi, ada dividen payout ratio-nya gede-gede, cukup besar. Era, banyak orang kemudian beli handphone dan lain-lain karena untuk daring, selain laptop kita dengar isunya luar biasa, banyak orang harus seperti itu. Atau kita milih ke defensive stock seperti Unilever dan Sido Muncul. Ini masih masuk dalam kategori farmasi, di samping dia ada herbalnya terutama. Sementara untuk Unilever, itu kita sama-sama tahu bahwa consumer good ya di situ. Dividen payout ratio-nya gede banget untuk Sido Muncul, 90%. Kemarin dia bagi dividen 40 sekian rupiah something dari total earning per share-nya di 54. Nah, itu menarik. Nah, terakhir teman-teman, know yourself and be yourself. Teman-teman mau jadi long term, silahkan. Untuk investor jangka panjang. Suka trading jangka pendek, silahkan. Cukup dengan IKTP untuk pendaftarannya, dan uang yang pertama itu 100.000, dan 100.000 rupiah itu untuk membeli sahamnya. Jadi 100.000 bukan untuk beli yang lain-lain. Nah, teman-teman, wah, happy family, kan dimulai dari investasi, yuk sama-sama siapkan. Saya Heri Gunawan Muhammad, terima kasih FHC Sekuritas Indonesia mewakili saya, FHC Sekuritas Indonesia, dan saya kembalikan ke Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ke Pak Heri Gunawan Muhammad dari FHC Sekuritas. Gimana teman-teman, ada pertanyaan nggak nih ke Pak Heri nih? Tadi udah dijelasin tentang hukumnya sahamnya. Anak UAD kan nanti buka sahamnya syariah nanti. Gimana nih tentang saham di masa new normal gini? Mungkin dari Pak, sekarang kan udah memasuki era new normal, Pak. Yeah. Apakah pasar modal juga new normal, Pak? Dalam artian udah bangkit kayak gitu dengan kabar-kabar yang dari negara tetangga tentang resesi gitu. Dari Indonesia belum keluar juga berita-berita. Ada positifnya, ada negatifnya gitu. Mungkin tanggapan Bapak? Ya, bagi saya pasar modal memang sudah masuk dalam new normal ya, dari kemarin seperti tadi disampaikan. Kalau sebelumnya itu pembukaan perdagangan dari jam 9 sampai jam 12 untuk sesi pertama, sekarang di new normalnya kan dari jam 9 sampai setengah 12. Kemudian sesi 2-nya setengah 2 sampai jam 3 sore ada pre-closing-nya sampai jam 15.15. Ini dari sisi jam perdagangan. Terus yang kedua, kalau misalnya saya coba izin share, semoga bisa deh, posisi sekarang, biar enak nih saya ngomongnya. Nah ini, misalnya teman-teman coba lihat IHSG kita. Bagaimana sih pergerakan untuk sekarang? Nah, teman-teman bisa perhatikan nih, kalau untuk saat ini seperti apa composite kita, supaya sama-sama bahwa kita tahu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat IHSG itu seperti ini. Kalau seperti ini kira-kira sudah normal atau belum sih? Ya, sekarang sudah berada dalam fase. Kalau kemarin yang tidak normal itu kan di sini. Pada saat dia mengalami kontraksi di sini.
ini belum normal, ada penurunan. Ini dead cross ketika diumumkan dan seterusnya, maka kemudian pasar bergerak mengantisipasi. Penurunan ini kira-kira kalau teman-teman lihat tanggalnya itu di 20 Februari ya. Pasar sudah mengantisipasi terlebih dahulu sampai titik terendahnya kira-kira di 24 Maret. 20, 24, 26 Maret ini titik-titik terendah IHSG. Sekarang dia sudah memasuki fase istilahnya setelah pendinginan, ya dia masa konsolidasi. Maka bentuk chartnya itu adalah sideways, nggak kemana-mana, mau naik belum berani, turun juga tidak terlalu jauh, belum ada insentif positif yang lainnya. Kalau dilihat, pasti semuanya sudah melakukan adjustment, misalnya suku bunga diturunkan. Dan kalau belajar dari sebuah inspirasi, bahwa ada statement ya, ini bukan hadis, makanlah ketika kamu lapar dan berhentilah sebelum kenyang, atau dalam bahasa ekonominya itu adalah masuklah ke pasar modal ketika suku bunga itu rendah, dan berhentilah sebelum kenyang, jualah aset di pasar modal itu ketika suku bunga tinggi. Sekarang dengan krisis itu hampir bisa dipastikan suku bunganya akan terus ditekan karena untuk mendorong sektor real salah satunya, di mana perlu relaksasi dan seterusnya. Kita sudah berada, dan ini kita lihat yang menarik di kami itu, catatan kami bahwa dalam era-era ketika terjadi krisis ini, satu, banyak investor baru yang masuk, dan terutama adalah ke syariah, karena kemudian syariah protokol, syariah itu benar, kita nggak boleh hutang dan seterusnya untuk investasi. Yang kedua, kami melihat ada lonjakan transaksi di syariah. Jadi teman-teman, untuk diketahui ya, alhamdulillah transaksi syariah di FHC itu melompat 3 kali lipat daripada transaksi sebelum pandemi. Ya, jadi kalau misalnya katakanlah sebulan itu sehari katakanlah itu 300.000 katakanlah, rata-rata untuk sekarang angkanya 1 juta, 3 kali lipat dari yang biasanya. Artinya apa? Kesadaran untuk berinvestasi dengan cara investasi yang benar itu tumbuh. Jadi kita berada dalam new normal. Bagi saya new normal itu sebenarnya adalah kembali kepada syariat, dan itu berada di pasar modal. Bukan berarti kalau non muslim berarti bukan. Syariah online trading system pun bisa diakses oleh non muslim. Berarti apa? Yang paling penting adalah nilai-nilainya. Contohnya tadi di awal saya sebutkan tentang nilai-nilai itu adalah misalnya kita tidak menggunakan dana pinjaman, no loan, no margin, no limit. Nah itu yang biasanya kadang-kadang tadi ya saya waktu dengar pertanyaan, kenapa biasanya orang investasi itu ingin segera kaya? Ya itulah yang kemudian harus dengan proses. Seandainya teman-teman tahu best time untuk 2020 tentu di sini belinya. Siapa yang bisa beli di sini? Adalah mereka-mereka yang memang sudah menjadi investor. Kalau ini misalnya saya rubah untuk per individu saham ya misalnya teman-teman, supaya untuk lebih memudahkan kita untuk memahami betapa memang ada peluang yang luar biasa dari grafik yang tadi saya banyak capture ya, misalnya BRI Syariah ya. Coba teman-teman bayangkan, ini BRI Syariah ini mendapat limpahan begitu ada restruktur rencana blue green misalnya tentang bunga-bunga dan seterusnya tentang bank syariah. Coba teman-teman bisa lihat dari harga cuma 135, sekarang posisinya 474. Kalau teman-teman beli sekarang, kalau bukan untuk jangka panjang, tentu potensinya akan turun. Fundamentalnya jadi kita lihat di sini salah harga ya. Artinya menurut kita ini salah harga. BRI Syariah harusnya nggak di situ. Dan peningkatan yang sangat signifikan sampai ke 515. Coba teman-teman, semoga ini tampak ya. Ambil kalkulator sebentar. Nah, di sini kita lihat harga BRI Syariah itu kemarin sempat tertingginya 515. Titik terendah di bulan Maret kemarin itu adalah 135. Coba dia mengalami kenaikan berapa? 380 dibanding titik terendahnya berapa? 135. Nah, ini menjadi menarik. Bagi saya ini new normal, harus ada kesadaran ketika berinvestasi itu berhitung dengan cermat. Lakukan persiapan. Anda mau technical analysis, mau untuk jangka pendek maupun untuk long term. Coba ini berapa persen kalau seperti itu? Kan 281% kenaikannya. Atau misalnya, lah saya nggak punya duit yang segitu, ini masih bisa dibeli oleh teman-teman. Ini hanya butuh Rp47.000.
atau saham yang ada perhotelan yang terdampak paling parah, sektor pariwisata dan perhotelan. Teman-teman di Jogja mungkin pernah mampir ke ISPAK, harganya cuma 5.800 atau Rp58. Bayangkan ini, teman-teman pasti punya lah uang di saku, 10.000 atau 20.000, bisa kok ini dibuat untuk sleeping investor, untuk Anda diamkan dan Anda menjadi seorang sleeping investor. Beli aja tuh, ada sisa, katakanlah sebenarnya harusnya dialokasikan ya, tapi dari pembelian misalnya nih, punya uang 100.000, beli BRI Syariah dapat 2 misalnya, sisanya katakanlah ada 5.800, beliin aja di ISPAK. Dan ini kalau teman-teman bergerak, sepekan yang lalu katakanlah, dia naik sampai ke 67. Coba teman-teman sekali lagi ambil kalkulator, hitunglah berapa persentase yang kita dapat. 67 itu kenaikan di sepekan yang lalu. Dikurangi katakanlah harga beli kita saat ini adalah 58. Teman-teman dapat berapa rupiah sih? 9 rupiah. 9 rupiah itu setara berapa kalau dibagi dengan modal kita saat ini? 15,5%. Luar biasa. Kita lihat persentase. Di tengah pandemi, di tengah krisis, teman-teman masih dapat peluang investasinya bertumbuh. Dan ini real, bisa dilakukan kepada teman-teman. Itu Mas, menurut saya new normal itu adalah kembali kepada kita, kepada aturan-aturan yang sebenarnya dalam berinvestasi supaya kita nggak salah langkah. Kalau trading tanpa rencana trading, tanpa membuat perencanaan tentu akan salah. Investasi ketika kita juga tidak menggunakan persiapan juga akan salah. Kira-kira seperti itu, Mas. Saya kembalikan. Ya, Pak. Ini Pak, ada pertanyaan nih Pak dari peserta nih, dari Fani Ferawati. Ya. Apa saja resiko investasi? Terus bisa atau tidak uang yang kita investasikan itu hilang? Maksudnya kita udah beli saham, bisa nggak tuh Pak ketika harga turun uang kita hilang gitu Pak? Ketika harga turun gitu. Baik. Risiko investasi di saham tentu perlu kita ketahui ya, karena kalau tadi tujuan investasi di saham itu keuntungannya paling tidak investor itu kan ada 2 ya yang biasanya dicari. 1, dividen atau bagi hasil dari perusahaan, gampangnya seperti itu, bagi hasil keuntungan dari perusahaan. Nah kalau perusahaannya nggak untung ya kita nggak dapat bagi hasilnya, nggak dapat dividennya, resikonya nggak dapat dividen. Kalau perusahaannya tutup, ya bisa saja kita kehilangan semua aset kita. Tetapi proses delisting atau mencabut dari bursa, karena itu contohnya misalnya nih kemarin kita dengar Aisyah misalnya seperti itu terancam delisting, atau Bagri Telkom. Mungkin saya sambil ini ya, coba saya share screen kan untuk supaya lebih memudahkan teman-teman memahami. Itu sepertinya tidak bisa lagi share screen saya. Resiko yang lain misalnya ketika delisting atau saham itu tidak lagi tercatat di bursa, maka ya uang kita menjadi paper. Tetapi teman-teman mesti ketahui proses delisting itu tidak sesederhana itu. Dia akan masuk ke pasar negosiasi. Pasar juga harus diketahui terlebih dahulu. Kita harus banyak knowledge ya tentang pasar. Jadi transaksi di pasar saham itu kan ada transaksi di pasar primer, pasar perdana pada saat saham itu IPO, dan ada di pasar sekunder pada saat kita jual beli di Bursa Efek Indonesia. Di Bursa Efek Indonesia sendiri, pasar sekundernya nanti ada macam-macam, ada pasar reguler, di mana pasar reguler itu transaksi minimalnya harganya itu Rp50 per lembar. Jadi kalau sahamnya turun, sepahit-pahitnya ya di 50. Itu misalnya contoh saham sekarang yang di 50 itu Paypro. Kayak tadi saya kasih contoh misalnya ISPAK itu mendekati harga titik terendah di pasar reguler, 58. Ada nggak pasar yang lain? Ada banyak, pasar negosiasi. Pasar negosiasi itu bisa di bawah Rp50. Ya, misalnya kita ketemu katakanlah tadi saya udah share screen ISPAK ya, ISPAK harga regulernya itu 58. Di negosiasi bisa aja harganya cuma Rp30.
Loh, emang ada orang yang jual di Rp30? Mungkin saja ada, karena misalnya dia kebutuhan saat ini harus jual untuk hari ini, atau dia butuh dan lain-lain, bisa saja negosiasi market. Dan masih banyak pasar-pasar yang lain. Nah, dari sisi itu, ketika perusahaan itu mau delisting, baik itu voluntary delisting atau forced delisting, maka dia akan ada proses penawaran di pasar negosiasi. Nah, yang menarik, ketika ada saham yang bagus, tapi dia mau cabut dari bursa. Contohnya teman-teman mungkin kenal yang namanya Aqua. Aqua itu dulu listing, tercatat di bursa, tapi kemudian melakukan voluntary delisting. Kemudian yang ada di Yogyakarta, Sari Husada misalnya, itu dulu juga tercatat, tapi begitu dibeli oleh Danone, maka kemudian dia voluntary delisting. Menariknya apa? Kalau forced delisting, itu dia keluar dari bursa karena jelek, maka kemudian dia ditawarkan harganya sangat rendah, atau bahkan mungkin tidak berharga. Tetapi kalau yang voluntary delisting seperti Sari Husada, harganya naik 3 kali lipat, karena dibeli kembali oleh perusahaan induknya, dibeli oleh perusahaan baru, Danone misalnya. Atau dulu ada namanya Komatsu Indonesia, maka dia dibeli mahal sekali, 3 kali dari harga di pasar. Aqua itu juga dibeli oleh Danone dengan harga yang sangat mahal dibandingkan harga yang ada di pasar. Jadi teman-teman, risikonya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya terjadi yang terburuk pun masih ada proses untuk transaksi negosiasi supaya tidak hilang sama sekali saham itu. Mungkin ada juga yang tanya, kalau kok bisa rugi banyak? Ingat ya, karena biasanya orang bisa saja membeli saham itu kalau dengan account konvensional itu membeli dengan limit atau dengan hutang atau dengan pembiayaan. Nah, itu yang akan mengakibatkan kerugian double, istilahnya kena pukulan dua. Dia kena pukulan karena ruginya turun harga sahamnya, yang kedua karena dia membeli dengan pinjaman, sehingga harus kena nanti namanya denda, bunga berbunga, dan lain-lain. Nah, teman-teman, ketika kembali ke syariah, kenapa syariah online trading system? Teman-teman hanya bisa beli dengan sejumlah dana yang dimiliki, nggak bisa hutang. Karena prinsip dari syariah online trading system itu yang pertama cash basis, harus sesuai dengan uangnya, cash saja. Yang kedua hanya bisa beli saham-saham syariah. Saham syariah itu ada dua, baik itu saham yang aktif, yang mendeklarasikan dirinya sebagai saham syariah, misalnya tadi saya kasih contoh BRI Syariah. Yang kedua adalah saham yang pasif, yang dia dinilai syariah oleh DSN MUI melalui OJK maupun dari bursa setiap 6 bulan sekali, di bulan Mei dan bulan November. Terus yang pertanyaan kedua tadi apa ya Mas ya? Lupa saya. Yang tadi Pak, resikonya, terus kalau bisa hilang nggak sih Pak duit yang kita tadi investasiin, misal harganya turun gitu. Tadi juga menjawab dari pertanyaan si Anissa Suliawati, Sherly Monica, sama Angga gitu. Ya, tadi udah saya sampaikan. Yang delisting. Ya, saya tadi sudah sampaikan Mas, ketika saham turun, kalau di pasar reguler kan 50 ya, artinya mentok-mentoknya kan harganya jadi 50 ya. Tapi kalau dia sampai saham gocap, ya, saham gocap, kalau dia turun di bawah itu, ya bisa negosiasi. Kalau sampai dengan delisting, ya masih ada pasar negosiasi. Biasanya harganya cuma Rp1 dan seterusnya. Tapi teman-teman, jangan hanya berhenti di situ ya. Ketika ada delisting, apakah ada kemungkinan nggak saham-saham yang udah delisting itu kembali ke bursa? Bisa saja. Ada backdoor listing, ada kembali ke bursa dengan mencatatkan dibeli oleh orang lain, misalnya seperti itu, yang dia menggantikan bisnis yang terdahulu kemudian dengan bisnis. Sangat ada kemungkinan untuk terjadinya bisnis seperti itu. Tapi jangan khawatir, karena prosesnya bisa dilihat. Kalau saham-sahamnya nggak bagus, itu pasti ada notifikasi ya dari bursa ya, ada catatan. Oh, ini sahamnya belum nyampein laporan keuangan. Oh, ini ekuitasnya negatif. Oh, ini perusahaannya mungkin disuspend. Seperti itu menjadi catatan buat teman-teman semua. Supaya apa? Teliti sebelum membeli. Know what you buy. Teman-teman harus tahu betul saham apa yang mau dibeli. Kalau perlu saya sarankan sangat syar'i itu teman-teman datangi tuh perusahaannya. Misalnya
tadi Mbak Agnes cerita tentang Sido Muncul, datang aja kita ke SPM UAD, kita kunjungan ke Sido Muncul. Kalau pengen ngerti misalnya Unilever, yuk kita datangin aja Unilever seperti apa. Kita pengen ngerti misalnya yang tadi BRI Syariah, ya kita bisa datang. Nah, yang lebih hebat lagi, teman-teman jadi investor datang ke Sido Muncul bukan hanya sebagai mahasiswa UAD, tetapi sebagai pemilik dari Sido Muncul. Teman-teman datang ke BRI Syariah, ketika sudah jadi investor dan membeli saham BRI Syariah, ya teman-teman bisa datang sebagai pemilik BRI Syariah. Ya walaupun kita harus tahu diri ya, kepemilikan kita mungkin 1-2 lot, berbeda tentunya dengan mereka yang memiliki ratusan ribu lot atau jutaan lot. Tetapi paling enggak bisa naikin kelas kita gitu loh, bahwa kita bukan hanya mahasiswa, tapi kita adalah investor, kita adalah pemilik perusahaan itu. Dan itu kalau di hadapan calon mertua yang mau menikah nih, itu paling enggak jadi jomblo yang berkualitas kan. Tidak hanya jomblo saja, tapi jadi jomblo yang berkualitas. Itu ya Mas ya? Siap Pak. Terus ini Pak, ada selanjutnya nih. Dari Aldi Febrianto. Kapan kita menjual saham dan membelinya gitu Pak? Kalau bisa trik dan triknya. Maksudnya kapan kita biar masuk di harga berapa, jual di harga berapa kayak gitu Pak? Sama triknya gimana? Oke. Saya mau share screen, tapi kok nggak bisa ya? Ataukah waktunya udah nggak bisa share screen ya? Sebentar. Oke, sebentar. Ini saya kasih contoh ya, triksnya. Oke. Baik, teman-teman, ini contoh setelah kita pilih ya. Yang pertama, ketika kita, ini kelihatan ya Mas ya? Kelihatan ya? Tampil nggak di layar? Kelihatan Pak. Oke. Baik, teman-teman, seperti tadi saya anjurkan milih saham itu sesuaikan yang pertama teman-teman mau invest jangka panjang ataukah jangka pendek. Terus saya sarankan apalagi teman-teman UAD masuk ke indeks saham syariah. Nah, karena banyak banget indeks saham syariah itu bisa dipilih. Pertama pilih market cap-nya. Supaya kita menyederhanakan, saya mulai dari yang sudah direkomendasikan yaitu di Jakarta Islamic Index. Kenapa Jakarta Islamic Index? Karena di situ 30 saham yang terbaik dari indeks saham syariah. Teman-teman, lihat market cap-nya. Kalau pemula dengan 100.000, wah mungkin nggak terjangkau ya, Unilever, Telkom, Astra, tinggi banget. Oke, kita lihat dari harga yang paling mungkin kita jangkau. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini dari yang masuk di Jakarta Islamic Index, ini ada paling tidak 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 saham yang bisa kita pilih. Nah, pilihlah saham, meskipun ini sama-sama terjangkau Rp1.000, teman-teman pilihlah saham yang market cap-nya terbesar. Ini contohnya Antam. Ini Antam, market cap-nya terbesar ya, 15,6 triliun, yang lainnya 15,1, 12,5, 11,6, dan 5,9. Nah, ini kita udah dapat nih. Terus bedah laporan keuangannya. Teman-teman bisa lihat dari analisis di sini. Di sini ada financial statement. Nah, klik di situ. Kira-kira seperti apa sih laporan keuangan Antam? Kulik-kulik lah, banyak-banyak lihat bagaimana dia menguntungkan atau tidak, bagaimana pertumbuhannya, dan seterusnya. Lihat di sini. Teman-teman bedah aja laporan dari kuartal 1 2020 dan seterusnya, nanti lihat. Nah, ini saya asumsikan kita udah mohon maaf malah exit. Mohon maaf saya masuk dulu ya, teman-teman, sambil terus setelah kita udah kepilih nih, misalnya Antam, oke lah, karena memang dari sisi keuangan kita cukupnya misalnya nih kita Antam, ya kita akan pilih untuk itu. Terus timingnya supaya kita nggak salah beli ya, kita nanti akan bandingin Antam dengan misalnya BRI Syariah. Oke, saya balik lagi, mohon maaf sempat keputus.
Oke, baik teman-teman. Oke, sudah tampak ya Mas ya? Terpantau ya? Oke. Sudah, Pak. Baik, saya ini kan Antam ya. Nah, oke, kapan sih time to buy-nya? Saya ingin kasih tips sederhana. Teman-teman mau pakai analisis, pakai apa indikator yang mana saja, silahkan. Tetapi konsistenlah terhadap indikator itu. Misalnya, kita pakai moving average, convergent, divergent. Kita harus tahu nih, nanti kita butuh waktu ya untuk sharing technical analysis. Saya kasih sederhana aja di sini. Beli saham yang ketika dia berubah tren, dari downtrend menjadi uptrend. Cirinya apa ini? Golden cross untuk MACD. Teman-teman bisa pakai yang stokastik karena dia sifatnya leading indikator, dan ini sifatnya untuk middle to long term indikator, misalnya ini MACD. Untuk yang lainnya bisa dipastikan juga. Teman-teman mungkin ada yang seneng trading jangka pendek, sesuaikan. Pakai moving average 7 harian dengan 14 harian misalnya, yang 5 harian dengan 20 harian misalnya, pastikan dia masih dalam uptrend. Beli saham yang masih uptrend. Nih contohnya. Ketika Antam di sini golden cross, di sini kelihatan dia golden cross, beli. Kapan jualnya? Ketika dia ada dead cross. Lihat. Antam untuk selanjutnya di MACD masih sideways. Mau naik turun tapi dia sideways. Tapi ini keep aja dulu. Kalau saya seperti itu. Contoh yang paling ekstrim untuk yang memudahkan ya, ini misalnya Breeze. Nah, seperti ini. Ketika dia golden cross, ya hold aja. Selama dia belum dead cross, memotong nih ya, yang moving average 5 ke 20, ya dia ikutin aja. Untuk sekarang, ini saatnya take profit untuk jangka pendek. Jadi kalau misalnya BRI Syariah, bukan sekarang nih masuknya. Apa sih yang disebut dengan dead cross? Ketika harga realnya di market itu memotong harga moving average-nya. Di sini ada moving average 5 dan 20 harian ya. Yang satu ketemu harganya 486. Jadi teman-teman akan tahu, sekarang harga realnya 474. Sementara harga rata-ratanya 486. Di atas atau di bawah harga rata-rata? Di bawah. Berarti dia dead cross. Berarti potensi untuk turunnya sampai ke berapa nih? Ke 394. Optimalisasi return itu seperti itu. Ketika dia golden cross, ikuti. Sampai kemudian dia berubah. Ketika harga menembus harga rata-rata, moving average yang di sini, maka saatnya time to buy. Lakukan seperti itu. Sebagai contoh ya, ini saham yang enggak syariah, tapi lagi golden cross misalnya. Nih, contohnya. Sampurna misalnya. Saya senang mengamati saham yang masuk dalam DII yang gede. Ini perolehannya juga cukup tinggi ya. RPT misalnya, saya beli di sini misalnya, golden cross, saya ikuti sampai dia dead cross. Ketika dia masih sideways, ya kita masih pegang, belum jual, siap-siap masuk seperti itu. Ada saham kecil lainnya di properti ya, yang kita tadi lihat sektornya dia sedang turun misalnya. Nah di sini, ini menurut saya pawon ini sedang konsolidasi dan siap-siap naik. Bisa dilakukan pembelian. Ketika dia nanti golden cross, moving average yang 5 memotong yang 20, maka dia akan berpotensi untuk naik. Keberapa kira-kira? Teman-teman bisa berhitung. Nah, sekarang saya sampaikan cara berhitungnya. Sekarang posisinya 418, potensi terdekatnya di sini, kalau candle to candle, itu berarti ke 496. Hitung, sesuaikan dengan masing-masing profil teman-teman. Tadi berapa harga ekspektasi kita? 496. Ketik aja sederhana, ambil kalkulator, hitung sederhana. Syukur-syukur teman-teman sudah punya di Excel. Sekarang harganya berapa? 418. Berarti ada potensial upside berapa? 78. 78 itu kalau dibagi dengan harga perolehan kita sekarang, berarti expected rate of return kita berapa? Kira-kira 18%. Teman-teman harus konsisten. Setiap kali mau trading, mau beli, mau invest, itu kira-kira expected return-nya berapa? Kalau saya 10%, ada potensi saham yang naik 18%, berarti saham ini saya beli. Kalau expected return saya 50%, sementara saham ini hanya 18,6%, ya saya nggak akan beli. Misalnya seperti itu. Ini sesuaikan, hitung dulu sehingga kita menjadi investor yang rasional. Tipsnya, kalau kita masuk dengan MA5 dan MA20, exitlah dengan MA5 dan MA20. Kalau teman-teman masuk entry itu dengan MACD, exitnya juga dengan MACD. Misalnya di sini MACD-nya exit.
Nanti kalau dia golden cross lagi ya kita entry lagi. Exitnya dengan pada saat dia dead cross misalnya seperti itu. Ini sebagai contoh untuk supaya teman-teman konsisten. Jadi ketika masuk dengan MACD, keluar dengan MACD, masuk dengan RSI, keluar dengan RSI, masuk dengan MA5, MA20, keluarlah dengan MA5 dan MA20. Konsistennya di situ. Itu insya Allah akan membuat guidance kita lebih tenang, lebih nyaman. Terus menu-menu di sini juga ada teman-teman untuk memudahkan teman-teman melakukan investasi tidak harus memelototi setiap saat. Jadi teman-teman, ini mohon maaf bisa juga dengan smart order, baik itu trailing stop maupun LID. Jadi kita tidak harus setiap saat, tapi kita sudah bisa melakukan order untuk sekarang yang kita lakukan untuk 2 atau 3 minggu ke depan atau bahkan sebulan atau 2 bulan yang akan datang. Sesuaikan dengan profil masing-masing ya. Kira-kira gitu Mas, saya kembalikan. Ya, ada teman-teman yang mau bertanya lagi nggak nih? Mungkin udah terjawab semua tadi sama Pak Heri itu sekalian dari Anissa Suliawati, Sherly, Monica, Angga gitu. Ini dari terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Dari Ilham Febrian. Izin mau bertanya, misal kita punya minimal 50 saham itu salah satu perusahaan misal di finansial yang banyak diminati biasanya itu mendapatkan dividennya berapa? Terus bagaimana? Kedua, itu misal kita punya saham tidak pernah dijual karena tidak tahu menjual, namun setiap bulan nambah di satu titik fokus saham, bagaimana? Mungkin gini Pak, misal dividen itu gimana gitu Pak? Pembagian dividen itu gimana dari saham, terus misal kita mau nyicil saham atau nabung saham itu Pak, yang per bulan bisa nambah di satu saham gitu, dia berarti mau hold jangka panjang gitu. Gimana Pak gitu, tips nabung saham gitu? Siap. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas. Semuanya bagus, pertanyaan menarik. Kalau untuk dividen saham, teman-teman bisa lihat ya, tadi saya juga tampilkan ada dividen payout ratio ya. Di situ sebenarnya teman-teman bisa masuk ke masing-masing webnya emiten atau lihat di idx.co.id, itu akan lebih memudahkan. Ada juga yang simple, itu bisa juga masuk ke RTI bisnis ya. Nah, misalnya teman-teman di situ bisa masuk di situ, terus kemudian klik di ini ya, saya ketik di situ ada RTI bisnis, klik di menu yang nanti akan memunculkan dividen. Nah, nanti bisa diperbandingkan, baik itu sektornya misalnya finansial ataupun consumer, itu bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Terus kalau untuk yang nabung saham, saya berikan contoh tadi yang paling sederhana. Misalnya tadi saya kasih contoh saham ISPAK ya misalnya, itu kan hanya harga perolehannya 5.800 misalnya seperti itu dibuat untuk sleeping investment ya, atau kita menyebutnya, saya ketemu dengan komunitas sleeping investor misalnya, ya udah tabung aja tiap bulan kita sisihkan, berarti hari ini kita beli 2 lot misalnya, minggu depan kita beli 2 lot lagi, daripada misalnya saldo di ATM itu misalnya menghilang dengan sendirinya, disappear by herself ya, mending kita konversi ke RDN kita. Di situ kita belikan rutin terus, atau alokasi memang dari pendapatan kita 10% misalnya, itu dimasukkan dalam bentuk tabungan saham. Jadi kita konversi menjadi saham. Tiap bulannya kita lakukan. Pilih aja saham yang kira-kira untuk jangka panjangnya memang bagus, masih dibutuhkan terus misalnya. Nah, itu bisa. Contohnya tadi misalnya kita nabung di Antam boleh, nabung di saham yang sekarang lagi berdarah-darah misalnya di properti silahkan, karena memang lagi lagi kena dampak yang luar biasa. Nah, itu bisa dilakukan dengan rutin untuk jangka panjang. Sebagai contoh, saya punya teman di Jogja selalu membeli setiap habis gajian. Dia gajian tanggal 25, tanggal 26-nya itu dia beli 250.000. Bayangkan, itu konsisten sejak tahun 96.
250.000 dapat berapa? Ya sekarang bisa dapat macam-macam, gitu kan. Nah itu bisa dibelikan terus. Kalau misalnya mau didiversifikasi, beliin juga di reksadana. Oh reksadana, sahamku dan reksadanaku juga bisa dari Rp10.000. Bayangkan itu, daripada saldo mengendap di yang lain, beliin aja di saham yang memang bisa teraih oleh kita dengan harga yang terjangkau. Nah teman-teman, dividen itu juga bisa jadi cincin kawin loh. Teman saya juga sempat dulu membeli cincin kawinnya dari dividen saham Sido Muncul, kan keren ya, dari dividen sahamnya aja bisa dilihat itu. Maka dividen itu bisa dilihat dari dividen payout ratio-nya. Dalam itu yang bagus salah satunya buat investor adalah yang dividennya banyak dibagikan. Rasionya berapa? Ada yang 30%, ada yang 40%. Tadi Sido Muncul berapa? 90% dari laba bersih dia berikan kepada investor. Semoga menjawab ya. Jadi teman-teman supaya bisa nanti pada saat lulus kuliah sudah punya saham yang cukup banyak, mulai alihkan dari tabungan biasa di perbankan, konversi aja ke RDN, rekening dana nasabah, yang kemudian setelah Anda buka akun ya, rekening dana nasabah, di situ buat beli saham. Sehingga kita bisa mempunyai saham dalam jangka waktu yang cukup lama, nggak terasa tuh 1 lot, 2 lot, 3 lot, 100 lot, 1000 lot, nggak terasa nih. Pada saat kita butuh, ada dana darurat, atau misalnya kita sudah rencana apakah itu menikah, atau beli rumah, itu kita bisa lakukan dari sisi itu. Mungkin seperti itu, Mas. Ya, mungkin terakhir closing statement dari Pak Heri, gimana sih ketika kita minat investasi bergabung dengan FHC? Ya, saatnya untuk membeli saham, saatnya untuk berinvestasi di pasar modal. Karena apa? Jadilah investor di Indonesia untuk membeli kembali perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang memang kita pakai produk-produknya setiap hari. Jadi kita sekaligus merubah mindset konsumtif kita dalam hal-hal ini adalah kita membeli produk-produknya, misalnya kita membeli Indomie, kita beli produk-produk sabun mandi, sampo, kemudian kita naik motor yang itu dari Astra misalnya, ya sekaligus kita miliki perusahaannya. Ketika kita punya niat menikah dengan cincin kawin, ya sekaligus beliin aja pabriknya, aneka tambang. Untuk menjaga kesehatan, sekaligus kita beli Sido Muncul. Dan itu mulai dari mana? Dari sekarang juga. Rubah mindset kita, supaya kita bisa menjadi investor yang bagus di pasar modal. Mulai dari sekarang, dan dari hal yang bisa kita raih dengan menyisihkan pendapatan kita. Berapapun pendapatan Anda, coba mulai dari 10%, 10% sisihkan untuk dikonversikan menjadi saham. Selamat datang investor muda Indonesia, semoga berkah melalui syariah online trading system di FHC Sekuritas Indonesia. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak Heri. Jangan lupa juga tuh di follow IG-nya FHC Sekuritas. Mau nanya-nanya tentang buka akun atau ke IG-nya KSPM, nanti kita bantu untuk pembukaan akun rekening sahamnya. Ya, mungkin itu Pak Heri. Ya. Terima kasih atas waktunya. Dari kami panitia kurang lebihnya mohon maaf. Ya Mas, sama-sama ya. Mas. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi kesimpulannya ketika kita investasi itu bukan hanya tentang sekarang dan masa depan gitu tapi menjadikan gaya hidup gitu. Bukan gaya hidup yang menghabiskan investasi. Terus ketika membeli suatu saham, kenali perusahaannya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita. Dari apa yang kita pakai, yang gunakan, semuanya di samping teman-teman pun ada perusahaannya di Bursa Efek. Terus diterapin ilmu ekonomi kalian gitu kan deh. Pasti di ekonomi manajemen terutama banyak belajar tentang ISHG, emiten, itu gimana itu dalemin. Terus lulusan ekonomi bukan hanya sekedar lewat masuk nanti kerja jadi bank, nanti bisa juga karir di pasar modal banyak banget, mulai di BI menjadi kayak Pak Heri itu bisa juga tuh di sekuritas.
Mungkin itu dari saya dan mewakili KSPM. Nanti teman-teman bisa follow IG-nya KSPM atau FAC IDX untuk tanya-tanya. Nanti teman-teman akan dihubungin, sudah yang terpilih pertanyaan-pertanyaan akan mendapat door prize. Kita juga ngadain giveaway di akunnya KSPM WAD. Silakan dibuka dan di-follow. Nanti untuk sertifikatnya kita akan kirim lewat email. Dan untuk teman-teman jangan live dari grup dulu, nanti grup itu menjadi diskusi kita tentang pasar modal dan tentang acara-acara yang akan kita share juga. Mungkin kita cukupkan untuk seminar webinar pada sore hari ini. Saya yang selaku mewakili panitia, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabung saham sekarang, nabung di celengan itu dulu, lalu nabung di bank. Saatnya sekarang, yuk nabung saham, nabung saham. Ayo kawan semua punya tabungan saham, yuk kita nabung saham sekarang. Ayo kawan segera buka tabungan saham, yuk kita nabung saham sekarang. Yuk kita nabung saham
sekarang. Nabung di celengan itu dulu, lalu nabung di bank. Saatnya sekarang, yuk nabung saham. Ayo kawan semua punya tabungan saham. Yuk kita nabung saham sekarang. Ayo kawan segera buka tabungan saham. Yuk kita nabung saham sekarang. Yuk kita nabung saham sekarang. Nabung di celengan itu dulu, lalu nabung di bank. Saatnya sekarang, yuk nabung saham. Ayo kawan semua punya tabungan saham. Yuk kita nabung saham sekarang. Ayo kawan segera buka tabungan saham. Yuk kita nabung saham sekarang. Yuk kita nabung saham sekarang. Nabung di celengan itu dulu, lalu nabung di bank. Saatnya sekarang, yuk nabung saham. Ayo kawan semua punya tabungan saham. Yuk kita nabung saham sekarang. Ayo kawan segera buka tabungan saham. Yuk kita nabung saham sekarang. Yuk kita nabung saham sekarang. Nabung di celengan itu dulu, lalu nabung di bank. Saatnya sekarang, yuk nabung saham. Ayo kawan semua punya tabungan saham. Yuk kita nabung saham sekarang. Ayo kawan segera buka tabungan saham. Yuk kita nabung saham sekarang. Yuk kita nabung saham sekarang. Nabung di celengan itu dulu, lalu nabung di bank. Saatnya sekarang, yuk nabung saham. Ayo kawan semua punya tabungan saham. Yuk kita nabung saham sekarang. Ayo kawan segera buka tabungan saham. Yuk kita nabung saham sekarang. Yuk kita nabung saham sekarang.
Nabung di celengan itu dulu, lalu nabung di bank. Saatnya sekarang, yuk nabung saham. Nabung saham. Ayo kawan semua punya tabungan saham. Yuk kita nabung saham sekarang. Ayo kawan segera buka tabungan saham. Yuk kita nabung saham sekarang. Yuk kita nabung saham sekarang. Nabung di celengan itu dulu, lalu nabung di bank. Saatnya sekarang, yuk nabung saham. Nabung saham. Ayo kawan semua punya tabungan saham. Yuk kita nabung saham sekarang. Ayo kawan segera buka tabungan saham. Yuk kita nabung saham sekarang. Yuk kita nabung saham sekarang. Nabung di celengan itu dulu, lalu nabung